Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Al-Istiqomah yang Allah muliakan. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat karunia yang Allah berikan pada kita semua. Dengan izinnya kita masih sama-sama bisa hadir untuk talabul ilmi di majlis al-mudzakarah. Perlu diingat para jamaah sekalian, talabul ilmi ini adalah wajib, khususnya menuntut ilmu agama. Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama itu wajib, kepaduan bagi setiap muslim. Kok nggak ada muslimahnya? Ya memang redaksi hadis yang sahih itu pakai muslim saja. Nah, muslimah berarti nggak wajib. Artinya gini Bapak Ibu sekalian, kalau di dalam Al-Quran itu sesuatu yang menunjukkan kata ganti laki-laki itu sudah mencakup perempuan. Ya, alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang beriman. Yu'minun itu kan jamak laki-laki, berarti perempuan nggak diikutkan, tidak. Yattaqun, orang-orang mereka bertakwa. Kok ini buat laki-laki, perempuan tidak? Enggak. Jadi kalau dalam Al-Quran ya ataupun dalam hadis yang disebutkan kalimatnya itu adalah kata ganti buat laki-laki, sudah mencakup perempuan. Tapi kalau kata gantinya buat perempuan, khusus buat perempuan, ya, tidak bisa untuk laki-laki. Nah, seperti dalam surah At-Tahrim, qanitatin ta'ibatin sa'ihatin sayyibatin wa abkara. Ya, muslimah yang taat, muslimah yang lemah lembut. Nah, itu untuk perempuan. Tapi kalau laki-laki itu sudah mencakup. Itu ya. Jadi kalau dalam hadis sahihnya itu hanya sampai muslim, walaupun ada yang menambahkan talabul ilmi fardhatun kulli muslimin wa muslimatin. Ini hadisnya masih diperselisihkan. Saya tidak ingin mengatakan hadis ini tidak sahih atau apa ya. Saya nggak berani ya. Ya, walaupun memang ada ulama yang menselisihkannya, bahkan mendhaifkan. Ulama yang mendhaifkan, bukan saya mendhaifkan. Ya, jadi kalau dalam hadis sahih itu hanya talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Itu saja hadisnya. Ya, berarti mencakup semuanya. Nah, salah satu tujuan setan menggoda manusia bukan hanya ya
menjadikan manusia kufur syirik pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjauhkan manusia jauh dari talabul ilmi, karena menganggap apa? Ibadah yang dilakukan salat 5 waktu itu sudah cukup. Ya. Jadi tidak memahami wajibnya dalam menuntut ilmu. Ini harus kita pahami, Pak. Ya, minimal dalam seminggu sekali lah ya, kita hadir di majelis ilmu. Apalagi kalau ada yang punya majlis khusus ya, itu yang sepekan sekali, ya itu ada juga. Tapi kalaupun tidak punya majlis khusus, ya kelompoknya itu saja, orang itu saja, ya kita bisa hadir di kajian seperti ini. Ya saya pun sama Pak. Saya juga kalau Jumat pagi itu kemarin ikut ngaji di Kiai Dimyati, mantan ketua MUI Kota Depok yang sudah 5 periode. Mungkin bapak-bapak kenal ya. Saya juga ikut ngaji dengan beliau setiap Jumat pagi. Kadang malam Senin pun saya ikut ngaji ya dengan salah satu dosen LIPI ya. Artinya ya walaupun saya diamanahkan untuk memberikan tausiah atau materi ataupun kajian ya, tetap saya juga masih butuh ilmu. Tidak pernah cukup ilmu yang kita pelajari. Tidak pernah cukup ilmu yang kita dapat, yang kita pelajari dari seorang guru, ataupun ilmu yang tercakup dalam agama Islam. Kalau kita pelajari sampai mati itu gak akan cukup, Pak. Sangat luas ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menyamainya satupun makhluk. Namun dengan ilmu yang kita pelajari, khususnya ilmu agama, kita bisa memahami batasan-batasan syariat, mana yang halal, mana yang haram, mana yang subhat, mana perintah, mana larangan. Itu yang harus kita garis bawahi. Ya. Masa sih dalam sepekan tidak bisa menyempatkan barang 1 jam saja untuk hadir di majelis ilmu. Sedangkan Allah berikan waktu luang yang sangat banyak, kerja dengan keluarga, ya. Sehari semalam sholat hanya 5 waktu, nggak ada sampai 1 jam kalau dihitung semuanya Pak ya, dari subuh sampai zuhur mungkin kalau itu nggak ada 1 jam mungkin ya. Tapi kita tidak bisa meluangkan waktu kita untuk Allah, tidak bisa meluangkan waktu kita untuk hadir di majelis ilmu, nggak akan rugi Pak, nggak akan rugi ya, nggak akan rugi uang kita, nggak akan rugi harta kita, nggak akan rugi usia kita. Bahkan usia kita menjadi berkah ya, dengan bertambahnya usia, tapi juga Allah berikan keberkahan dalam hidup kita. Ini mengingatkan dari saya pribadi ya, tetap ya kita talabul ilmi di majelis ilmu selagi Allah berikan kesempatan. Dengan ilmu yang kita miliki semoga menjadi bekal yang cukup untuk mengarungi kehidupan di yaumul kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada qudwah hasanah kita, teladan terbaik kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para pengikut-pengikutnya. Semoga kelak di yaumul kiamat nanti Allah berikan pada kita syafaatnya melalui syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang Allah muliakan, ini sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya kepada salah satu jamaah yang sudah merangkum dari materi yang saya sampaikan Pak ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini walaupun tidak banyak yang menjadi sesuatu yang bermanfaat ya bagi diri saya dan juga bagi yang lain ya. Ilmu yang sedikit saya sampaikan ini semoga menjadi ilmu jariah, amal jariah bagi saya ya. Baik di dalam kehidupan saya ataupun nanti di alam kubur. Para jamaah yang Allah muliakan, kita lanjutkan kembali materi tafsir kita surah Ali Imran dari ayat 8 dan seterusnya. Saya akan bacakan dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh
innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi inna Allaha la yukhliful mi'ad. Ya. Di ayat 8 ini dan 9 Allah firmankan dan Allah abadikan kalimatnya pada kita sebagai doa harian kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang Allah muliakan, kita adalah makhluk yang lemah. Makhluk yang dhaif di hadapan yang kuat, maha kuat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita sombongkan dalam dunia ini? Hartakah? Ketika kita meninggal, harta itu tidak dibawa. Jabatankah? Kalau kita masih hidup, ya, jabatan yang diemban mungkin presiden, mungkin gubernur, mungkin wali kota, paling lama 2 periode 10 tahun. Setelah itu selesai. Ya, kecuali kerajaan, Pak, ya. Kalau kerajaan itu sampai mati. Tapi ketika sudah mati selesai. Wajah kita cantikkah atau tampankah? Mohon maaf, cantik dan tampan itu terlihat kalau kita masih muda, usia 15, 17, 20, 30, 35, 40 masih kelihatan cantik lah. Mohon maaf, kalau di umur 50, 60 kelihatan cantik, ya, kulitnya sudah mulai menipis. Mohon maaf, Pak, ya. Bisa jadi dulu ibu-ibu semua dulu waktu muda cantik-cantik. Bapak-bapak juga sama tampan-tampan. Ya. Tapi kalau umur 50, 60, 70 sudah ada perubahan. Ya, dulu mukanya masih kencang, Pak, ya. Tapi ketika umur 60, 70 ya mulai sedikit-sedikit ya mengkerut gitu. Mohon maaf, keriput, ya. Ada batasnya. Apa yang kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Yang kita miliki di hadapan Allah adalah iman dan doa. Senjata silahul muslim, silahul mu'min ad-du'a. Senjata yang ampuh bagi orang-orang yang beriman, orang-orang Islam adalah doa. Ya, doa. Jangan pernah lepas doa karena kita butuh Allah. Allah nggak butuh kita. Ingat, Pak, ya. Allah nggak butuh makhluknya, tapi kita butuh Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun, dimanapun kita butuh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang nggak mau sholat, sombong mereka. Karena apa? Nggak mau doa pada Allah Subhanahu wa taala. Sholat itu doa artinya, Pak. Di antaranya di dalam bacaan sholat banyak doa-doa yang kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika iftitah itu doa juga, Allahumma akbar kabira walhamdu katsira, ada juga Allahumma ba'id baini. Ya. Ketika iktidal itu doa. Ketika ruku, ketika sujud itu doa. Berarti memang ketika kita salat butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan ada doa-doa yang waktunya tertentu dan insyaallah Allah mustajab, dan juga tempat-tempat yang mustajab. Ya, di antaranya di sepertiga malam. Berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Masalah terima atau tidak nomor belakangan, Pak. Kadang kita berpikir seperti ini. Kok saya doa nggak diterima-terima ya sama Allah? Kalau semua doa yang kita panjatkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita nggak ada usaha, Pak. Ya Allah, berikanlah saya uang sehari 2 juta, tahu datang. Blek. Ada nggak usaha kita buat bekerja? Doa aja, ya doa aja dengan ikhtiar gitu ya, tetap. Ya, kalau doa semua dikabulkan, ya Allah jadikanlah saya cantik, awet muda sampai 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun, teman-temannya juga pada mati. Sendirian gitu, ya istilahnya gitu kan. Ya. Al-doa bainal azan wal iqamah la yurad. Doa antara azan dan iqamah tidak tertolak. Nah, antara azan dan qomat, Pak, ya. Ini hadisnya sahih. Doa. Kapan lagi ketika berdoa? Ketika safar. Ya, banyakin doa. Ya.
naik kendaraan. Saya kalau lagi bawa kendaraan Pak, misalnya jarak jauh, ya walaupun jarak dekat juga tetap baca doa ya. Minimal Bismillahirrahmanirrahim. Kalau lagi bawa kendaraan banyak jarak jauh itu, walaupun memang ini bukan salah satu doa kendaraan ya. Saya selalu selain berdoa kendaraan subhanallah sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun, itu kan kita mohon sama Allah Pak ya, supaya perjalanan kita dilancarkan. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Ada zikir yang kita dawamkan itu boleh buat bepergian. Apa? Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama. Baca itu. Ya. Itu kan kalau ada suatu kemudaratan Allah akan hindari. Ya, kecuali kalau memang Allah dikatakan kecelakaan ya itu takdir Allah. Ya. Tapi ketika kita berusaha ya bismillahirrahmanirrahim la yadhurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama. Dan juga a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Namanya di jalan Pak, ya ngantuk, apa dan sebagainya, emosi, ya kalau di jalan itu kan, mohon maaf ya rata-rata apa? Pendek ininya Pak ya, ya segel sedikit marah, ya pendek sumbunya ya, wah ini yang benar ya, itu kan, ya saya pernah lihat di medsos itu ya ada pengendara motor. Ya, ambulan mau lewat, dia nggak mau menghindar, marah-marah dia, ya itu sumbunya pendek. Ya memang seperti itu di jalan Pak. Tapi semoga dengan tadi doa yang kita panjatkan, ya udah, Allah akan berikan kemudahan-kemudahan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim la yadhurru ma'asmi syai'un fil ardi wa fis sama. Ya. Ada doa-doa yang tempatnya Allah mustajab. Ada juga lagi doa orang yang dizalimi, ya, yang dizalimi itu mustajab. Doa anak, ada orang tua pada anaknya. Tempat-tempat yang mustajab ya ada di Raudhah, Padang Arafah, ya di pintu Ka'bah itu ya Pak, namanya Multazam. Ya, kalau di sini ada nggak? Ya di masjid lah, ya di masjid. Tapi memang ada tempat yang khusus yang di tanah suci sana. Jadi ini menjadi perhatian Pak ya, jangan pernah lepas doa. Ketika kita mendidik anak, doa. Kita juga udah berusaha mendidik anak, tapi jangan lupa doa. Dan ini Nabi Allah Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi yang doanya itu banyak sekali Allah cantumkan dalam Al-Quran. Yang paling banyak diantara nabi-nabi yang lain. Nah, ini menjadi sebuah contoh, seorang nabi saja butuh sama Allah, apalagi kita yang bukan seorang nabi, yang derajatnya tidak selevel nabi, yang derajatnya tidak selevel sahabat, harusnya kita lebih banyak berdoa. Bukan berarti menyamai Nabi ya. Gak akan pernah bisa Pak iman kita menyamai para Nabi. Gak akan pernah bisa. Level keimanan gak akan pernah bisa. Sampai hari kiamat, sampai kita mati pun sujud sehari semalam, gak akan bisa menyamai level kita, iman kita daripada Nabi. Tidak bisa menyamai level iman kita daripada para sahabat. Ya, kita hanya sebatas, ya udah, diri kita sama Allah. Semoga Allah hanya sebatas, ya udah, diri kita sama Allah. Semoga Allah angkat derajat kita, kemuliaan baik di mata manusia ataupun di mata Allah semua. Itu yang bisa kita lakukan. Tapi kalau untuk menyamai level para sahabat, level para nabi itu nggak akan bisa kita. Ya, karena kita sadar diri ya, level kita udah segini, yang sekarang kita lakukan level kita. Semoga dengan level kita seperti ini, ya nanti di surga bisa dikumpulkan bersama para nabi. Itu yang kita inginkan. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah, la tuzigh qulubana. Janganlah kau condongkan hati-hati kami ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan hidayah kepada kami. Para nabi yang Allah utus kurang lebih 124.000 nabi. Rasul 313 nabi. Dikerucutkan menjadi 25 nabi yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Dikerucutkan lagi ada 5 nabi yang gelarnya ulul azmi, ya, artinya memiliki makom derajat tertinggi di antara para nabi yang lain. Adalah surat Al-Ahzab ayat 7. Wa akhadha minan nabiyina mitsaqan min qaumin Nuh Ibrahim wa Musa Isa ibn Maryam akhadha minhum mitsaqan ghalidha.
Ada Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, Ibrahim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya Rasulul Azmi. Dari 5 Rasulul Azmi ini dikerucutkan lagi menjadi dua nabi yang menjadi teladan khusus bagi kita. Siapa? Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tetap kita wajib mengimani para nabi, baik yang diceritakan dalam Al-Qur'an ataupun tidak, apalagi yang diceritakan. La nufarriqu bain ahadin minhum. Kita tidak boleh membeda-bedakan antara nabi yang lain, walaupun ada nabi yang derajatnya tinggi di antara para nabi yang lain. Nabi Yunus mah imannya dengan sahabat kalah. Kenapa? Kabur ketika berdakwah. Jangan pernah sahabat tuh dimarah oleh Rasulullah, ya, karena menganggap Nabi Yunus ini ngambek gitu kan. Kalau iman kamu disamakan dengan, ya, disebutkan Yunus bin Matta, nggak akan pernah sama iman kamu dengan Nabi, ya. Tetap kita teladani. Berarti ini ada sebuah keteladanan. Ketika kita berdakwah, jangan pernah berputus asa dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetap level Nabi itu tinggi, Pak. Namun apa? Para nabi yang Allah berikan mandat untuk mengajak manusia ke dalam kebenaran, ke dalam tauhid, tapi mereka tidak punya kekuasaan untuk memberikan hidayah kepada keluarganya sendiri atau orang lain kecuali izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contohnya Nabi Allah Adam alaihissalam. Ada salah satu anaknya yang ingkar, Qabil, membunuh saudaranya. Kok anak Nabi bisa? Ya bisa. Mohon maaf nih, sekali lagi mohon maaf. Dalam Al-Quran itu disebutkan faminhum muhtadun katsirun minhum fasiqun. Dalam surah Al-Hadid, Pak. Ya. Ada redaksi sebelumnya itu disebutkan, ya, Allah menjadikan keturunan Bani Israel ataupun Nabi Ibrahim itu sebagai dzurriyyatun Nabi, keluarga Nabi. Di antara mereka ada yang dapat hidayah, wa katsirun minhum fasiqun, dan banyak dari mereka adalah orang fasik. Ini Al-Quran menyebutkan, Pak. Ya. Al-Quran menyebutkan. Walaupun sekarang ada yang mengaku keturunan Nabi, ya silakan saja. Ya. Tapi apa? Kalau memang kelakuannya jelek, ya jangan samakan dengan nabinya, ya individunya gitu, Pak, ya. Oh, itu tuh keturunan Nabi itu. Kayak begitu. Jangan lihat itunya, lihat individunya. Wa katsirun minhum fasiqun. Nabi Nuh alaihissalam tidak bisa memberikan hidayah kepada anaknya Kan'an dan istrinya. Pada seorang nabi, istrinya loh, Pak, yang melahirkan anak-anaknya. Ada Kan'an, ada Ham, ada Sam, ada 4 anak Nabi Nuh, yang 1 ingkar dan 3 beriman. Istri Nabi Lut alaihissalam berkhianat. Kenapa? Karena menyetujui perbuatan, mohon maaf, LGBT. Yang kemarin viral, Pak, mohon maaf ya, yang di Tanah Merah Kapling, Pak, ada mutilasi. Ya. Itu ternyata sama jenis tuh, Pak. Dan lebih parah itu, Pak, lebih kejam itu, Pak. Ini ada beberapa versi, wallahu alam benar atau tidaknya, ya. Yang pertama katanya diajak ke kosan, dia nggak mau memenuhi hasratnya, dibunuh. Itu LGBT itu penyakit, Pak, harus disembuhin. Ya. Lesbi, homo itu penyakit. Dan ini terjadi pada zaman Nabi Lut alaihissalam. Dan istri Nabi Lut tuh Allah azab. Ya, bahkan konon dekat kampung Nabi Lut itu ada satu batu yang menyerupai orang yang sedang berdiri. Ya memang awalnya istri Nabi Lut ikut dengan Nabi Lut. Cuma dikatakan sama Allah, la yaltafis minkum ahdan. Janganlah kalian menoleh ke belakang. Ternyata istri Nabi Lut menoleh, akhirnya kena azab. Ya. Masuk neraka istri Nabi. Anaknya Nabi Yakub alaihissalam. Bayangkan, Pak, anak Nabi tega ingin membunuh saudaranya. Bukan berarti ini menjadi sebuah contoh tuh, kan anak Nabi kayak gitu. Berarti kita nggak apa-apa, jangan. Artinya Allah kasih contoh nih. Walaupun anak Nabi, hidayah itu hak mutlak Allah Subhanahu wa taala.
Dari 12 saudara anak Nabi Yakub alaihissalam, 10 saudaranya tega ingin membunuh saudaranya. Siapa? Nabi Yusuf, setelah Bunyamin. Kenapa? Nabi Yusuf ini akan menjadi seorang nabi. Dengki dia, iri dia. Ya. Harusnya nabi itu dititahkan, ya, disematkan kepada kakak-kakaknya yang kuat, yang kekar, yang menang dalam bertarung. Itu yang mereka pikirkan. Sedangkan ketika menjadi nabi itu bukan itu syaratnya. Ya. Bayangkan di dalam surat Yusuf itu pertama yang ingin dilakukan oleh seorang nabi itu apa? Apakah menceburkan ke sumur? Bukan, Pak. Uqtulu Yusuf. Bayangkan, bunuh Yusuf. Ya. Coba bapak ibu bersaudara ingin bunuh saudaranya, kebayang nggak, Pak? Kalau sekarang mungkin mohon maaf berebut warisan, mohon maaf gitu ya. Kalau sekarang mungkin berebut kedudukan, ayahnya dulu direktur, pokoknya pengganti ayahnya anak-anaknya supaya jadi direktur, bunuh-bunuhan. Pengganti ayahnya anak-anaknya supaya jadi direktur, bunuh-bunuhan. Kalau ini enggak, ini iri karena Nabi Yusuf ini akan menjadi seorang nabi, akan menjadi pemimpin besar. Gak mau Nabi Yusuf ini hidup. Apa yang mereka ingin? Uqtulu Yusuf, bunuh Yusuf. Tapi apa? Jangan bunuh. Kita keluarga Nabi, tapi kan ambisinya membunuh. Akhirnya ada pendapat yang al-kufi ghayabatil jub. Coba kita ceburkan aja ke dalam sumur. Dah. Sama aja, Pak, ya. Orang diceburkan ke dalam sumur kan untuk tujuan apa? Tujuannya apa? Supaya mati. Coba. Dicebur ke dalam sumur. Selain oke lah kalau membunuh itu kan ada bekasnya, ya, misalnya pisau berdarah. Tapi kalau diceburkan dalam sumur itu kan bisa jadi nggak ada bekasnya. Tapi kan apa tujuannya? Apa? Diceburkan ke dalam sumur supaya mati. Ya walaupun Allah takdirkan Nabi Yusuf tidak mati, Allah tolong dengan para musafir datang. Tuh anak Nabi Yakub alaihissalam, cikal bakal Bani Israel. Tapi mereka tetap masuk surga, Pak. Karena apa? Di ending cerita itu mereka bertobat. Walaupun mereka bertobat, sifat-sifat jeleknya itu sampai sekarang ada. Ke siapa? Orang-orang Israel. Dari sifat-sifat anak Nabi Yakub alaihissalam, Bani Israel. Bukan Nabi Yusufnya, Pak, ya, bukan Bunyaminnya, tapi 10 saudara Nabi Yusuf yang di situ ada namanya Yahuda, Lewi dan sebagainya. Pernah saya baca. Nggak bisa memberikan hidayah. Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir, derajatnya tinggi di antara para nabi yang lainnya, tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya. Siapa? Abu Talib. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Padahal Nabi Muhammad itu luar biasa, Pak. Dari kecil diasuh oleh pamannya, ibunya meninggal, ayahnya meninggal, kakeknya meninggal, diasuh oleh paman dari umur 8 tahun sampai beliau nikah, sampai beliau menjadi nabi masih hidup, membantu perjuangan Nabi, bahkan diintimidasi oleh orang-orang Quraisy, ya, supaya berhenti berdakwah. Dia ingin menyampaikan kepada keponakannya supaya berhenti berdakwah, tapi Rasul punya kekuatan, punya keteguhan iman, ya. Enggak. Kalau seandainya mereka menyuruh saya memindahkan matahari di tangan kanan saya, lawadu syamsa fi yaminin, bulan di tangan kiri saya tidak akan berhenti. Apa kata pamannya Nabi? Silahkan kamu berdakwah. Padahal tidak iman pada Nabi. Makanya ketika di akhir hayatnya beliau sedih. Ketika pamannya Nabi ingin meninggal, sakaratul maut. Di situ juga ada para pemusyrik Quraisy. Cuma satu yang ingin diucapkan oleh pamannya dan ingin Nabi itu mengucapkan, pamannya itu mengucapkan satu kalimat. Ya ammi, kalimat wahaju rabbi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wahai pamanku, ucapkan satu saja kalimat yang nanti saya akan hujah pada Allah, berhujah pada Allah. Apa kalimatnya? La ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Kalau pamannya pada waktu itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, nggak akan jadi masuk neraka dia. Tapi di situ ada Abu Lahab, ada saudaranya,
Ya, adiknya Abu Talib, Abu Lahab, ada Abu Jahal dan lain sebagainya. Hei Abu Talib, apakah kamu sudah benci dengan agama nenek moyang kita, agama nenek moyang kami? Akhirnya apa? Pamannya Nabi tetap dalam kekafiran, walaupun beliau itu mendapatkan siksa yang paling ringan, mendapat syafaat Nabi ya, tapi ringan ya siksanya. Seringan-ringannya siksa yang diberikan oleh pamannya Nabi itu memakai terompah dari api, sendal dari api yang otaknya mendidih sampai hancur, dan itu yang hanya diberikan kepada pamannya Nabi yang paling ringan, bukan pada orang lain. Itu yang paling ringan, Pak. Bayangkan, astagfirullahaladzim ya. Karena Nabi itu tidak bisa memberikan hidayah, Pak. Sama setan juga. Setan Allah tetapkan sebagai makhluk yang tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala, menggoda anak cucu Adam karena sakit hati, diusir dari surga karena ulah Nabi Adam dan istrinya, katanya, kata iblis itu ya. Cakapannya dalam istrinya, katanya, kata iblis itu ya. Cakapannya dalam mustaqim. Tsumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa 'an yamin wa shimal wa la tajid aktsarahum syakirin. Ya Allah, sebagaimana engkau telah sesatkan hamba dari jalan, saya punya dua permintaan. Qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Maha baik Allah, Pak ya. Dikabulkan oleh Allah. Ya Allah, panjangkan usia saya sampai hari berbangkit. Yang kedua, ya Allah, perkenankan saya untuk menggoda nafsu cucu Adam agar saya bisa menemani, agar mereka bisa menemani saya di dalam neraka. Silakan. Tapi ingat, iblis itu tidak bisa menjadikan manusia sesat kecuali izin Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika yudhillullahu man yasha wa yahdi man yasha. Begitulah Allah yang berkehendak menjadikan manusia itu menjadi sesat, dan Allah berkehendak manusia itu menjadi atau mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi hidayah itu milik Allah. Jadi kalau ada orang yang sudah disesatkan, sudah takdir Allah, siapa Abu Lahab, Fir'aun. Kenapa mereka bisa disesatkan? Karena sudah banyak sekali kotoran dalam hatinya. Sudah berkarat, sudah menjadi batu, mengeras. Sehingga air yang ingin menghancurkan batu itu butuh waktu yang sangat lama sampai batu itu hancur, tidak ada lagi, utuh lagi batu tersebut. Makanya yang dianjurkan Rasulullah SAW, Pak, ya, doa ya muqallibal qulub, ya, yang membolak-balikan hati, sabit qulubana ala dinik wa ta'atik, tetapkanlah hati kami dalam ketaatan, jangan pernah lepas itu, Pak. Nah, ini adalah hidayah yang Allah berikan pada kita, kita jaga, Pak. Ketika kita rajin ibadah, rajin sholat, rajin ngaji, thalabul ilmi, memiliki akhlak yang baik, berusaha semaksimal mungkin berakhlak yang baik, berusaha semaksimal mungkin menjalankan Al-Quran walaupun tidak sempurna, ya, itu merupakan hidayah yang Allah ajarkan. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah, janganlah kau condongkan hati kami, ya, setelah ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan daripada kami. Ini lanjutan dari ayat sebelumnya, Pak, ya. Kan ayat sebelumnya itu kan fa'amal ladzina fi qulubihim zaygun. Adapun orang-orang yang dalam hatinya diberikan condong kepada kesesatan. Ya. Makanya ketika ayat itu tadi di atas tadi yang mereka melingkar dalam segi tauhid ataupun akidah, dan sini Allah tekankan lagi kepada kita untuk menyelamatkan akidah kita dengan berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana. Doa ini sering kita baca, jangan pernah lepas, Pak. Habis setiap sholat jangan pernah lepas, ataupun sebelum sholat jangan pernah lepas. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami, janganlah condongkan hati kami ke dalam kesesatan. Bagi Allah sangatlah mudah, amatlah gampang. Hari ini, pagi ini kita beriman, sorenya kafir. Bagi Allah sangatlah mudah. Bagi Allah sangatlah mudah yang hari ini, pagi ini kafir, sorenya beriman. Bagi Allah sangatlah mudah. Bagi Allah amat sangatlah mudah menjadikan manusia di muka bumi ini menjadi orang yang taat. Sangatlah mudah.
Bagi Allah sangatlah mudah menjadikan manusia di dunia ini menjadi orang yang sesat dari jalannya, sangatlah mudah. Contohnya para malaikat, Pak. Allah takdirkan malaikat menjadi hamba Allah yang taat. Udah ketentuan Allah. La ya'sunallaha ma amarahum. Tapi manusia komben antara taat dan ingkar. Itu dia komben antara taat dan ingkar. Itu di antara kelebihan manusia, Pak. Kita taat bisa, namun ingkar juga bisa juga. Tapi kalau malaikat ya udah, dia kerjanya ibadah, tugasnya ibadah sampai hari kiamat udah. Kalau kita kan selain ibadah ada kerjaan-kerjaan yang lain yang memang itu berhubungan dengan ibadah. Wahab lana min ladunka rahmah, ya Allah, karuniakanlah kepada kami rahmat-Mu, karuniamu, anugerahmu dengan hidayah yang Kau berikan. Innaka antal wahhab, sungguhnya Engkau lah Maha Pemberi. Satu ayat lagi, Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fi. Ya Allah, ya Tuhan kami, innaka jami'un nas, sungguhnya Engkau mengumpulkan manusia liyaumin la raiba fi, pada hari yang tidak ada keraguan di dalamnya, pada hari kiamat, pada hari diperhitungkan amalan-amalan kita, dihisab amal-amalan kita. Innallaha la yukhliful mi'ad, ya Allah, sungguhnya Engkau tidak pernah mengingkari janji. Ya, ini doa kita pada Allah agar nanti kita dihimpun di padang mahsyar, dihimpun di yaumul qiyamah bersama golongan-golongan ashabul yamin, golongan kanan. Ya, dari beberapa golongan hanya satu yang selamat nanti. Diceritakan ketika di padang mahsyar itu ada berapa golongan. Ada hadis menyebutkan ada 12 golongan. Hanya satu yang menuju surga, selainnya menuju neraka. Dan semoga kita di antara salah satu itu. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu saja apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini untuk kajian tafsirul Quran ayat 8 dan 9. Hanya mengingatkan diri saya pribadi Al-Fakir yang masih jauh dari kesempurnaan. Ya, karena kita ini adalah makhluk yang lemah, makhluk yang tidak bisa berbuat apa-apa kecuali izin Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah lepas doa. Ya, karena itu sebagai ketundukan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita hanya ikhtiar saja, doa itu tidak. Ya, bahkan kalau saya punya prinsip gitu Pak ya. 99% itu adalah hasil dari doa. 1%-nya adalah usaha. Itu prinsip saya, ya. Kalau Bapak punya prinsip yang lain, ya, 50% itu doa, 50% usaha, itu silakan. Tapi kalau bagi saya 9% itu adalah hasil dari doa, 1%-nya adalah usaha. Kenapa? Segala sesuatu kejadian yang menurut kita adalah berhasil, ya, keinginan yang menurut kita berhasil, itu semua semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu melalui doa kita. Baik, itu saja apa yang saya sampaikan. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi Al-Fakir ya. Ya, sebelum itu mungkin ada pertanyaan Pak, maaf tadi lupa. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, mungkin semuanya sudah paham Pak ya. Semoga apa yang saya sampaikan ya bisa bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum suruk ya Pak?